Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-temanku semua. Semoga berada dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam menghadapi cobaan ataupun musibah yang sedang melanda kita sekarang ini. Terutama buat virus corona ya. Kita sama-sama berdoa agar virus ini berakhir dan kita bisa menghadapi Ramadan ini dengan baik seperti Ramadan yang sebelumnya. Pada pertemuan kali ini, insya Allah Ade sendiri akan membahas tentang dua pembahasan. Yang pertama tentang pengertian gizi buruk dan yang kedua tentang penyebab terjadinya gizi buruk. Oke, pada pembahasan yang pertama ada pengertian ya. Pengertian gizi buruk. Pengertian gizi buruk atau sering disebut dengan underwings. Underwings ya. Gizi buruk. Kalau menurut buku yang dalam karangan Wiku tahun 2005, itu gizi buruk itu artinya ketika terjadi antara ketimpang siuran umur dengan berat badan seseorang. Diulangi, ketika terjadi ketimpang siuran atau ketidakseimbangan antara berat badan dengan umur seseorang itu, maka dia dapat dikatakan gizi buruk. Contohnya begini, ketika seorang Ade umpamanya, Ade berumur 15 tahun dan masih memiliki bobot 8 kg, dan itu dapat dikatakan bahwasanya Ade mengalami gizi buruk. Kalau dalam sesi pengukuran medis, jika seandainya itu berat badan, panjang, tinggi badan itu dikalikan dan dimasukkan ke rumusnya, seandainya hasilnya kurang dari -3 SD atau standarnya, maka dia dapat dikatakan gizi buruk. Gizi buruk ya. Seandainya kurang dari -3, dia dapat dikatakan dengan seorang individu yang mengalami gizi buruk. Jadi pengertiannya pada intinya adalah gizi buruk itu terjadi, atau pengertiannya gizi buruk itu adalah ketimpang siuran antara berat badan dengan umur itu tidak sinkron gitu. Oke, kita lanjut yang poin yang kedua saja ya. Kita tidak berlama-lama. Poin yang kedua, penyebab terjadinya gizi buruk. Oke ya, di sini tulisannya kita bikin cepat-cepat aja karena mengingat waktu ya. Penyebab terjadinya gizi buruk. Yang pertama, kalau ada yang mengelompokkan, yang pertama itu pada masa pranatal. Apa itu masa pranatal? Masa pranatal adalah sebelum bayi dilahirkan ke dunia ini. Jadi yang berperan pada masa pranatal ini adalah ibunya. Nah, oke. Penyebab yang pertama dikelompokkan masa pranatal. Pranatal itu sebelum bayi lahir, dan ada penyebabnya. Seandainya yang pertama, kita pada masa pranatal ya. Yang pertama ekonomi ya. Ekonomi. Oke. Kenapa dikatakan ekonomi? Ketika seandainya satu keluarga dan ia mau mendapatkan keturunan, dalam artian istrinya sedang hamil, dan ketika suaminya kurang cukup untuk membiayai konsumsi sehari-hari, maka terjadilah nanti yang ditakutkan kebutuhan dari sang bayi tidak terpenuhi, maka ia ketika lahir nanti akan mengalami gizi buruk. Oke, yang pertama ekonomi. Yang kedua, pengetahuan ibu.
Pengetahuan ibu. Oke, kenapa di sini ada yang mengatakan pengetahuan ibu? Karena gini nih, memang ya ilmu itu sangat penting. Jika seandainya begini, ibunya nggak tahu apa yang harus dimakan, apa yang harus dipenuhi, apa yang kebutuhan bayi, maka anak yang akan lahir nanti akan lebih besar kemungkinan akan mengalami yang namanya gizi buruk. Jadi pengetahuan ibu terkait gizi anak, pola makan itu sangat penting. Bagaimana seandainya jika terjadi seorang ibu itu ketika dalam keadaan hamil dan ibu itu enggak mengonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Ya, ibu itu sering makan mie dan lain sebagainya, dan tidak juga memakan buah-buahan kecuali buah-buahan yang emang membahayakan bagi si ibu. Maka poin yang kedua adalah pengetahuan ibu itu sangat penting ya, itu poinnya. Kita lanjut aja. Yang ketiga adalah pendidikan ibu ya. Pendidikan ibu. Oke, kenapa di sini ada yang mengatakan pendidikan ibu? Karena memang ya, ibu yang secara langsung memiliki pendidikan yang baik, dia akan mengetahui kebutuhan dari sang bayi tersebut yang sedang dia kandungnya. Maka secara tidak langsung pengetahuan dengan pendidikan ibu ini hampir sinkron ya, hampir sama. Mungkin itu ya pada poin masa pranatal. Yang kedua, pada setelah lahir ya, bayi dilahirkan. Oke. Adapun penyebab yang kemungkinan akan berpotensi terhadap gizi buruk yang akan dialami oleh anaknya nanti, yang pertama, kalau setelah dilahirkan itu satu pendapatan pola makan, infeksi, pendapatan. Kenapa di sini ada yang mengatakan pendapatan? Ini seandainya bayinya telah lahir dan jumlah anggota keluarganya berlebihan, atau sang ibu ini terobsesi dengan keluarga halilintar gitu, contohnya ada 11 atau 10 orang anak, dan ketika pendapatannya kurang dari yang semestinya kebutuhannya 1 bulan itu 1 juta untuk konsumsi dan tidak sampai akan 1 jutanya, maka di sini akan terjadi pengurangan dari konsumsi. Jadi artinya nanti akan berpotensi untuk mengalami gizi buruk. Yang kedua, pola makan. Terutama kalau pola makan ini kita juga hati-hati nanti. Kita kan sekarang udah mahasiswa ya, kita harus hati-hati. Kenapa? Pada pola makan ini kita ya, contohnya ada aja. Kalau kita anak kos, kalau tinggal di mana, kita biasanya pola makan itu kurang teratur. Kadang pagi itu bangun pagi dan makan sarapan pagi berupa mie juga, enggak lontong atau nasi. Makan mie, nantinya siang nggak makan lagi, dan lalu sore makannya lagi. Ketika itu terjadi atau pola makan itu tidak teratur dan juga tidak makanan yang bergizi, maka itu akan berpotensi kita akan mengalami gizi buruk walaupun kita udah dewasa. Gizi buruk tidak harus dialami oleh anak-anak, tetapi juga remaja, dan juga ada kemungkinan orang dewasa untuk mengalami gizi buruk karena dia pola makannya tidak teratur, dan juga nanti kalau seandainya memang ada biayanya kekurangan. Kita lanjut. Yang ketiga adalah infeksi. Penyebab yang ketiga adalah infeksi. Infeksi kenapa? Bukan tidak mungkin ya suatu penyakit itu berada pada diri kita, dan infeksi ini juga bisa menguras tenaga kita, menguras postur tubuh kita,
sehingga badan kita itu menjadi kurus. Seperti yang gini ya, ada pernah pengalaman bertemu orang yang penyakit gula ya, dia itu badannya udah kurus ya, itu kan karena infeksi penyakit ya. Jadi lama kelamaan karena lambat penanganan, jadi beliau meninggal dunia. Sungguh sangat disayangkan ya. Jadi kita semua harus menjaga pola makan, kesehatan, agar penyebabnya ini dapat kita hindari, dan biasakan buat kita semua makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Sampai jumpa nanti di lokal lagi, agar perkuliahan kita lebih asik dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.